Shalom, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi. Kembali kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pelajaran kita ada di dalam Mazmur pasal yang ke-74. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Dan ini adalah nyanyian pengajaran Asaf. Asaf adalah salah satu orang yang adalah penyanyi di bait Allah, yang senantiasa memuji-muji Tuhan dan memimpin umat di dalam memuji-muji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, di sini pemazmur lagi sedang sepertinya merasa sedih dan merasa kehilangan harapan melihat bait Allah yang rusak, bait Allah yang dirusak, dihancurkan oleh bangsa yang datang menyerang dan mengalahkan mereka, dan kemudian menawan orang-orang Israel dan membawanya ke Babel. Di sini pemazmur kemudian berkata, "Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu?" Hal yang biasa terjadi, saudara-saudara, ketika orang dalam pergumulan keluhan ini keluar, merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan di sini pemazmur berkata bahwa mengapa kau buang kami seterusnya dan selamanya. Tentu itu bukanlah fakta, saudara-saudara, bahwa Allah membuang umatnya. Karena sampai hari ini Allah tetap mengasihi, melindungi, dan menyertai umatnya. Bahkan saudara-saudara, baru saja kita melihat, saudara, dalam berita bahwa ada perdamaian yang dibuat, dimediasi oleh Presiden Amerika Donald Trump, perdamaian antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Ini adalah sejarah yang luar biasa, saudara-saudara, bisa terjadi perdamaian di Timur Tengah yang selama berpuluh-puluh ratusan tahun selalu ada, puluhan tahun selalu ada permusuhan di antara mereka. Tetapi saudara-saudara, karena kasih Tuhan terhadap umat pilihan ini tetap sebagai umat pilihan bangsa Israel, dipelihara, disertai oleh Tuhan, dan Tuhan menggenapi janji-janji yang Dia berikan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara yang saya kasihi, mereka tetap menjadi bangsa pilihan dan bangsa yang terunggul dalam segala hal di bumi ini, saudara. Ini adalah fakta bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah membuang mereka. Tuhan tentu tidak pernah, saudara-saudara, betul-betul membuang untuk selama-lamanya. Ini adalah pernyataan, saudara-saudara, ketika seseorang merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Asaf karena melihat bait Allah yang dihancurkan, kekalahan mereka juga membuat bangsa yang mengalahkan mereka menawan bangsa itu, saudara. Tentu itu sebuah kesedihan. Tetapi di tengah-tengah kesedihan ini, saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi ini, pemazmur dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara-saudara, mengangkat iman. Dia berkata, "Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya." Saudara-saudara, pemazmur
kembali kepada Allah dalam iman. Dia melihat kepada Allah sebagai Allah yang adalah Raja dari zaman purbakala. Raja artinya yang memerintah, yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas seluruh bumi ini. Saudara-saudara, dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan imannya. Bagaimana Allah yang melakukan mujizat-mujizat seperti membelah lautan dengan kekuatannya yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, saudara. Dia memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air, meremukkan kepala-kepala lewiatan, saudara. Ya, Engkaulah yang membelah mata air dan sungai, yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Inilah yang dilakukan. Dia mengingat mujizat-mujizat Allah yang menyertai bangsa Israel, saudara-saudara. Dan dia berkata, punya mula siang, punya mula juga malam. Artinya Engkau yang mengatur semua. Engkau yang membuat batas-batas bumi. Dia membuat batas bangsa-bangsa. Dia membuat batas-batas cuaca, saudara-saudara. Kemarau, musim kemarau, musim hujan. Dia semua yang membuat batas-batas itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mengangkat imannya, ini sangat penting. Karena iman inilah, saudara-saudara, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oleh imanlah kita kembali berkenan. Oleh imanlah kita dikenan oleh Allah. Dan kita melihat dalam firman Allah bahwa mereka semua yang mengalami tantangan, mengalami pencobaan, mengalami saudara-saudara ancaman dan berbagai ujian, percobaan dan tantangan hidup di dalam Alkitab kita membaca. Firman Tuhan berkata mereka menang dalam Ibrani 11. Itu karena iman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah fakta yang kita lihat bahwa setiap orang percaya tidak pernah luput dari apa yang namanya, saudara-saudara, tantangan hidup, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, saudara-saudara. Kita melihat di sini bait Allah dirusak. Adalah hal yang biasa terjadi, saudara. Sepanjang sejarah gereja, gereja dibenci, gereja dihancurkan, gereja dibakar, gereja didemo. Sampai pada saat ini, saudara-saudara, hal itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahwa gereja mengalami penindasan, saudara-saudara. Gereja dalam arti bahwa gedung gereja, saudara-saudara. Dan kita harus mengerti hal ini. Bukan hanya dari manusia, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa itu bukan perbuatan manusia. Di balik daripada itu ada kuasa lain yang mengendalikan segala sesuatu yang selalu ingin menghancurkan gereja. Dan termasuk hari-hari ini, saudara-saudara, apa yang kita hadapi, pandemi COVID-19. Sepertinya banyak orang yang terlalu bersedih, saudara-saudara, karena tidak bisa pergi beribadah di gedung gereja pada hari Minggu. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dibuat oleh iblis berusaha, saudara-saudara, untuk sepertinya memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun gereja tidak bisa, gedung gereja tidak terbuka untuk kita beribadah di sana, itu tidak akan mungkin, saudara-saudara, memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak bisa itu memisahkan kita dari Allah, karena Allah tidak ada di gedung gereja. Allah ada di dalam orang-orang percaya. Allah ada bersama dengan kita, saudara-saudara. Hidup kita sehari-hari haruslah sebuah ibadah kepada Allah. Pada hari Minggu kita pergi ke gedung gereja hanya menyatakan syukur kita, bersyukur. Secara korporat kita berkumpul bersama-sama untuk menaikkan syukur kita, membawa persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Itu hanya salah satu bagian kecil dari ibadah. Ibadah yang sesungguhnya, saudara, adalah seluruh hidup kita yang dipersembahkan. Seluruh hidup kita, saudara, yang berjalan dalam kebenaran, itulah ibadah. Jadi kita tidak perlu stres. Kita tidak perlu, saudara-saudara, merasa jauh ditinggal oleh Tuhan ketika gedung gereja ditutup, tempat kita biasa beribadah. Kita bisa beribadah di mana saja. Tuhan menciptakan, saudara-saudara. Tuhan memberikan kemampuan ke dalam diri manusia untuk supaya ada
teknologi yang ada sekarang ini yang bisa kita gunakan untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bersama-sama beribadah walaupun kita berjarak jauh, kita ada di rumah-rumah masing-masing. Tetapi Allah, saudara-saudara, tidak jauh dari kita. Itu hal yang terpenting yang harus kita imani. Di tengah situasi seperti ini kita harus mengangkat iman, pengharapan kita kepada Allah. Bahwa saudara-saudara, walaupun situasi ini seperti ini demikian, itu tidak membuat sukacita kita hilang, tidak membuat iman kita turun, tidak membuat saudara-saudara damai sejahtera kita lenyap, tidak membuat hubungan kita menjadi renggang dan rusak saudara-saudara dengan Tuhan. Tidak. Justru mungkin hal seperti inilah saudara-saudara, di mana kita menyatakan iman, di mana kita mengangkat iman kita, di mana kita memandang kuasa Tuhan lebih lagi saudara dalam situasi ini, bahwa benar-benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, Tuhan itu tidak pernah jauh, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita saudara-saudara. Dia tetap ada bersama saudara di dalam rumah-rumahmu, dimanapun engkau berada, di kantor, di tempat bekerjamu, dimanapun. Biarlah itu merupakan satu syukur ibadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti inilah saudara, kita betul-betul bisa merasakan dan menyatakan iman yang selama ini saudara-saudara kita pelajari, yang kita sudah dengar firman Allah, dan iman yang kita bicarakan selama bertahun-tahun saudara-saudara sejak dari kecil. Di situasi-situasi seperti inilah, nyatakan imanmu kepada Allah melalui syukurmu, melalui ibadah-ibadahmu dimanapun engkau berada, melalui puji-pujianmu kepada Tuhan saudara-saudara, mengingat kebesaran-kebesaran Tuhan, bahwa Tuhanlah yang punya bumi, Tuhanlah saudara-saudara. Boleh orang menyampaikan berbagai hal, macam hal tentang kehancuran dunia, tentang segala sesuatu yang mau terjadi di dunia ini saudara, tapi ingat firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang pernah melakukan mujizat yang terbesar atas bumi ini. Kenapa? Karena Dialah yang memiliki bumi. Dia berkuasa atas bumi. Dia adalah raja sejak dari purbakala dan melakukan penyelamatan di atas bumi. Segala sesuatu ada di dalam kuasa dan genggaman Tuhan. Jangan besar-besarkan iblis. Dulu memang iblis merampas itu dari Adam. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, telah mengembalikan, dan semua kuasa di surga dan di bumi sekarang ini ada pada Yesus. Dan Yesus diberikan sebagai kepala atas kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, dan kita adalah tubuhnya. Dan kuasa kegelapan yang ditaklukkan oleh Yesus itu ditaruh di bawah kaki, yaitu di bawah daripada jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, siapa penguasa bumi itu sebenarnya? Penguasa atas bumi adalah Allah semesta alam, Yesus Kristus. Dan kuasa itu dipercayakan kepada gerejanya, yaitu umat-umat ilahinya, umat Allah, jemaat-jemaat Tuhan. Kepada kitalah kuasa itu dipercayakan untuk menyatakan kepada bumi ini saudara, akan kemahakuasaan, akan kemuliaannya saudara-saudara. Punya mula siang, punya mula malam. Tuhanlah yang menaruh benda-benda penerang dan segala yang ada. Tuhanlah yang menetapkan musim-musim yang ada, menetapkan batas-batas suku-suku, bangsa-bangsa. Semua adalah pekerjaan Tuhan. Itu bukan kehendak dan keinginan manusia. Kehendak Allah semua saudara. Untuk apa? Untuk dia melihat kreativitas ilahi sebagai sang kreator itu dibangkitkan dan memenuhi seluruh bumi, agar bumi memuliakan Tuhan. Kita bersyukur saudara, bahwa saudara-saudara, gereja, jemaat Tuhan itu diberi kuasa oleh Tuhan, dan kitalah yang kemudian saudara menjadi penguasa bumi. Bukan lagi iblis saudara-saudara. Bukan lagi iblis yang menentukan masa depan bumi ini. Bukan, semua ada di dalam diri orang percaya. Karena itu berjalan dalam iman, berjalan dalam iman, berjalan dalam iman kepada kebenaran firman Allah saudara-saudara. Angkat imanmu di tengah situasi apapun. Mulai agungkan Tuhan, sang raja di atas segala raja. Dia raja atas hidupmu, dia raja atas pekerjaanmu. Kalau dia raja dalam rumah tanggamu, dia raja di atas segala bidang hidupmu. Dia berdaulat penuh untuk menentukan kesejahteraan di setiap bidang hidupmu. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah
Di segala langkahmu engkau selalu mengingat bahwa dialah Raja kita, dialah Allah kita. Apapun yang dilakukan oleh kuasa jahat melalui berbagai hal, melalui berbagai media dan manusia untuk mau merusak saudara-saudara, akan apa merongrong saudara-saudara, akan apa yang dibangun di bawah bumi, yaitu kerajaan Allah yang berkuasa di bumi ini, dia tidak akan pernah menang, saudara. Karena kerajaan Allah sudah datang di bumi ini, saudara. Karena itulah iblis berusaha membuat segala hal, tapi dia sudah ada di bidang kalah. Dia sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dilucuti di atas kayu salib oleh Yesus ketika Kristus menyerahkan hidupnya di kayu salib. Sesungguhnya saudara-saudara, semua kuasa itu dilucuti dari iblis, dan umat Tuhan yang menjadi umat-umat pemenang yang diberi kuasa di bawah kolong langit ini. Karena itu saudara, proklamirkan imanmu senantiasa dalam segala persoalan hidup, agar engkau melihat bahwa kuasa Allah menyertai, dan kemenangan demi kemenangan adalah milik orang percaya. Haleluya. Kiranya berkat Tuhan atas kita semua, kiranya anugerah Tuhan atas kita semua, dan senantiasa menyatakan pernyataan-pernyataan iman. Karena Rasul Paulus berkata, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Iman perlu dilepaskan melalui perkataan, yaitu mengangkat saudara-saudara iman kita melalui perkataan-perkataan kebenaran firman Allah. Sama seperti Pemazmur 74 ayat 12 sampai 17 ini menyatakan imannya, saudara. Dan itulah kemenangan kita, iman. Dengan apa, saudara-saudara, kita mengalahkan dunia ini, kata Rasul Yohanes? Iman. Iman, saudara-saudara. Karena tidak ada satupun yang bisa menaklukkan iman. Ketakutan, kecemasan, kepanikan, kekhawatiran, kesusahan, saudara-saudara, hanya ada satu yang bisa melawannya dan bisa menaklukkan, adalah kuasa iman di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah. Karena itu jangan tinggalkan firman-Nya, hidup di dalamnya, dan bergerak melalui firman itu. Itulah iman, saudara-saudara. Dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan perlindungan, naungan kuasa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya anugerah, berkat, kekuatan, hikmat dari Tuhan, dan kesadaran yang senantiasa ada dalam anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah menang atas dunia ini, dan kuasa di surga dan di bumi ini ada padanya. Dikaruniakanlah kuasa itu kepada jemaat-jemaat Tuhan, umat yang percaya kepada Yesus yang adalah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang adalah tubuh Kristus, kepadamulah kuasa sudah diserahkan. Berjalan dalam kuasa iman itu. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya ucapkan salam restorasi.